Halo semuanya, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Frida Caturima dan di video kali ini aku akan menjelaskan kenapa sih kita harus punya himpunan di ITB. Jadi biasanya di bulan Juli, Agustus itu saat-saatnya anak-anak TPB itu masuk ke jurusannya masing-masing sesuai pilihan mereka atau mungkin sesuai pilihannya ITB. Maksudnya pilihannya ITB tuh jadi kayak ada yang kelempar lah atau semacamnya gitu kan. Ada suatu wadah di ITB di mana isinya tuh semuanya satu jurusan yang sama, namanya himpunan nyebutnya. Aku buat video ini karena aku ingin memberikan suatu pandangan kepada kalian yang ingin masuk himpunan di ITB, karena aku udah 1 tahun di himpunan, aku merasakan banyak manfaatnya ketimbang kerugiannya. Dan aku punya 6 alasan kenapa kalian harus masuk himpunan di ITB. Oke, jadi untuk alasan yang pertama, yaitu kalau misalnya kita punya himpunan di ITB, kita itu sangat terbuka kepada gerbang menuju relasi. Jadi sangat penting banget nih guys, untuk punya relasi, terutama kakak tingkat dan juga alumni. Jadi apa sih bedanya relasi ke kakak tingkat dan relasi ke alumni? Aku mau cerita yang ke alumni dulu. Jadi kalau untuk relasi ke alumni, itu akan sangat berguna ketika nanti kita sudah lulus dan mencari pekerjaan. Kalau untuk kakak tingkat itu tuh sangat berguna banget ketika kalian misalnya mau ujian ataupun magang ataupun informasi-informasi tentang beasiswa atau dan sebagainya, atau kalian mungkin ingin bertanya, Kak, dosen ini kayak gimana sih? Pelajaran ini susah apa enggak? Kak, kira-kira kalau misalnya aku ikut ini hektik apa enggak gitu? Karena mereka duluan yang udah merasakan, dan pasti semua kakak tingkat yang ada di jurusan ada aja yang pendapatnya sama. Walaupun misalnya aku nanya ke 2 kakak tingkat A dan B, terus si A bilang kayak gini, si B bilang kayak gitu, dan pendapatnya dua-duanya beda. Pasti kalau misalnya nanya ke kakak tingkat yang C ataupun yang D, pasti kalian akan mendapatkan pendapat yang sama, either A ataupun si B itu sendiri. Ketika kalian mengikuti himpunan, yaitu kalian belajar tentang soft skill yang tidak dipelajari selama kuliah. Di himpunan ini, itu tuh kalian akan sangat merasakan bahwa soft skill yang tidak diajarin kuliah itu seperti leadership, time management, cara mengontrol emosi itu kayak gimana. Kalian tuh bakal merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, dari mana sih sebuah himpunan bisa mengajarkan kita tentang leadership? Dari contohnya ikut kepanitiaan, ataupun ketika berdiskusi, ketika ada rapat besar suatu himpunan. Jadi skill-skill yang udah aku sebutin tadi seperti leadership, time management, dan mengontrol emosi itu hanya beberapa contoh skill yang akan kalian dapatkan ketika berhimpun. Sebenarnya tuh banyak banget yang bakal kalian dapatkan. Aku yakin banget soft skill yang diasah di dalam himpunan itu efeknya tuh nggak instan langsung kalian rasakan dalam waktu seminggu ataupun 2 minggu, tapi minimal 1 tahun kemudian ketika kalian ada di pekerjaan ataupun kalian berada di kehidupan sehari-hari. Menurut aku akan sangat menguntungkan untuk kalian yang sebenarnya lebih ingin fokus ke akademik daripada bersosialisasi. Aku nggak menyalahkan bahwa misalnya fokus ke akademik itu salah. Ini berdasarkan preferensi kalian sendiri dan berdasarkan rencana kalian sendiri. Jadi, that's okay. Jadi maksudnya Bang, soal itu kalian akan menemukan soal-soal UTS ataupun UAS tahun-tahun lalu. Lalu juga materi-materi yang diberikan dari dosen itu juga ada di situ. Suatu Bang soal itu akan sangat berguna ketika kalian ingin latihan soal. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri, Bang soal itu tuh sangat berguna guys. Jadi aku mengerjakan 1 bandel soal. Jadi 1 bandel tuh maksudnya aku ngerjain soal UAS tahun 2018, which is 2 tahun yang lalu aku coba kerjain, dan sekalian juga nih mengasah kemampuan aku tentang materi itu tuh udah sampai mana gitu kan. Nah, ketika aku ngerjain, oke, aku sudah merasa bisa, keesokan harinya ada 1-2 soal yang keluar. Aku udah tahu jawabannya, jadi
menurut aku itu sangat menguntungkan karena akan naikin banget nilainya gitu loh. Jadi ketika kalian di soal ini nggak bisa ngerjain, terus di soal yang ini kalian yakin banget bakal bener dan menyelamatkan hidup dan indeks kalian nanti. Selain itu juga ada beberapa dosen mungkin yang tidak memberikan materinya misalnya dalam bentuk PPT, dalam bentuk PowerPoint itu mungkin nggak dikasih ataupun misalnya nggak lengkap gitu kan. Nah, kalian dari bank soal itu bisa nih nge-compare PowerPoint yang ada di bank soal dengan PowerPoint yang ada di dosen. Bisa jadi yang di dosen nggak lengkap, yang di bank soal itu juga nggak lengkap. Jadi kalian bisa nge-compare, terus bisa kalian gabungin dan menjadi suatu PowerPoint yang sangat lengkap. Sekarang kita lanjut ke alasan keempat. Ketika kalian menjadi anggota satu himpunan, yaitu kalian akan mendapatkan info-info menarik seputar program studi ataupun ITB itu sendiri. Jadi ketika kalian penat ataupun misalnya suntuk, lagi kesel, dan terus kalian membicarakan hal itu bersama dengan kakak tingkat ataupun dengan teman kalian, itu akan menjadi mood booster kalian gitu. Nah, terus mengenai soal program studi. Jadi pasti ada aja teman-teman kalian yang ketinggalan segala informasi, dan itu sebenarnya terjadi di aku sih. Aku sebenarnya sering banget ketinggalan informasi tentang program studi ataupun misalnya info-info tentang himpunan yang sebenarnya sangat bermanfaat. Cuman karena aku sering nanya-nanya ke teman, lalu sering nanya-nanya ke kakak tingkat, aku jadi semakin tahu banyak informasi dan itu sangat berguna banget untuk aku. Soal program studi, balik lagi, kalian akan mendapatkan tips-tips ketika menghadapi mata kuliah ini, mata kuliah itu. Lalu kalau misalnya kalian ada suatu mata kuliah yang membutuhkan suatu program komputasi, misalnya kalau di aku, yaitu di jurusan aku, yaitu Stata ataupun Argis, kalian nggak bisa nih kayaknya kayak, Kak, ini gimana sih, bisa tolong bantu aku nggak? Nah, pasti dibantu sama kakak tingkat. Aku nggak pernah mengalami kejadian ketika aku minta tolong ke kakak tingkat, terus kakak tingkat itu nolak, kayak nggak mungkin. Pasti, kalaupun misalnya kakak tingkat itu nggak bisa menyelesaikan masalah itu, pasti si kakak tingkat kayak, sini deh, gue nggak ngerti nih, gue lupa, coba dong lu ajarin, kayak, si dia akan menggait satu kakak tingkat yang lain, terus dia ngajarin kita. Sekarang alasan yang kelima. Alasan yang kelima itu kalian akan mendapatkan teman baru. Jadi teman baru ini yaitu di angkatan. Jadi aku mengalami ketika aku merasa aku sudah kenal di semua fakultas aku, di SHPPK aku udah merasa udah kenal. Tapi ketika aku berada di suatu himpunan, aku baru tahu kalau dia ternyata ada gitu kan di himpunan yang sama. Jadi aku juga mendapat banyak informasi dari dia dan dia mendapat banyak informasi dari aku kayak gitu. Nah, sebenarnya mempunyai teman baru itu gak ada salahnya dan gak ada ruginya juga, karena menurut aku juga pasti ada saatnya dimana kita sangat butuh dia kayak gitu. Berarti kita datang ke dia hanya butuh ya, tapi aku pengen kayak pasti ada suatu saat dimana kita ya sangat membutuhkan dia kayak gitu. Kalau misalnya bukan teman dan hanya kenal aja kan kayak agak gak enak gitu gak sih? Ini sebenarnya agak menarik sih, tapi jarang untuk ditemukan kalau di himpunan aku, dan di aku pun juga nggak pernah sih. Bisa jadi ketika kita berada di suatu himpunan, kita bisa aja dapat teman hidup gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi ada kakak tingkat aku yang pacaran sampai lulus gitu kan, kayak lucu banget gitu kan. Aku nggak bisa komen apa-apa sih, soalnya aku nggak pernah merasakan. Oke, sebenarnya cuma itu aja sih guys, 6 alasan kenapa kalian harus masuk himpunan. Dan aku merasa pasti banyak banget alasan kenapa kalian harus masuk himpunan. Dan untuk kalian masa kampus ITB yang mempunyai beberapa alasan kenapa harus punya himpunan, drop your comments down aja dan berilah pandangan kepada teman-teman yang mau masuk ke jurusan. Karena aku pernah merasakan ketika memasuki himpunan hanya karena teman-teman aku juga mau masuk. Itu tuh merupakan suatu momen ketika aku nggak tahu diri aku siapa gitu kan. Oke, sampai situ aja videonya. Dan kalau misalnya kalian punya ide untuk video-video selanjutnya, drop your comments down. Atau kalau kalian ingin bertanya tentang bagaimana pengalaman di himpunan ataupun ingin bertanya tentang apapun, drop your comments down, pasti akan aku balas. Atau kalau misalnya kalian ingin tanya langsung ke aku, kalian bisa DM aku di Instagram @fridacaturima_. Dan
Jangan lupa untuk like, comment, dan kalau misalnya kalian suka dengan konten aku, jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, sampai situ aja. Dadah!